Untuk keempat linernya jangan lupa kita tambahi oli lagi, kita olesi matahari, dan kampas koplingnya sudah terpasang, pastikan bagus. Alhamdulillah untuk mesinnya sudah naik. Ini lagi proses pemasangan bobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib untuk kawan-kawan semua. Sore hari ini kita mau merakit mesin Jeep atau TAF GT tahun 87 yang lalu kita turunkan. Kesempatan kali ini, hari ini kita mau merakitnya kembali. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung majunya channel ini dengan cara apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan semoga banyak sedikitnya yang saya sampaikan, yang kita buat bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Oke bosku, kita lihat dulu komponen mesinnya. Nah, di sini yang awalnya ya, yang kruasnya atau crankshaftnya ini 0,25, kali ini sudah menjadi 0,75. Begitu teman-teman, dari 0,25 menjadi 0,75. Jadi ini awalnya baling ya, jadi sudah kita selip, ini sudah kita cuci dan kita semprot, kita kasih oli. Lalu di sini untuk silinder bloknya yang sama-sama kita lihat ya, itu tergores sangat parah. Untuk liner boringnya kita kembalikan standar lagi, kita ganti ya. Ini sudah kita coulter. Untuk silinder bloknya sudah kita bersihkan dan kita semprot. Untuk permukaannya sini tidak terlalu bersih teman-teman ya, ya nanti kita bisa layang lagi pakai amplas supaya agak mendingan. Ini sudah banyak berkarat. Lalu di sini untuk stang pistonnya, ini untuk keempat bushingnya pastikan bagus, dan bagian bawah kapnya tidak ada yang baling, dan juga selang jet oli pastikan bagus juga, sudah kita semprot. Lalu di sini untuk spare partnya, pistonnya sudah kita siapkan, ini yang asli standar lagi, sudah kita sesuaikan dengan hasil honingnya di linernya ya. Jadi kalau bengkel langganan kita, bengkel bobot itu sudah tahu. Jadi kalau pengepasan piston itu harus dikikis sedikit pistonnya seperti ini. Nah ini ya, ini diamplas sedikit. Kita mengambil ukuran yang padat begitu. Jadi kalau tidak dikikis, tidak diamplas bagian sisi kiri kanan ini ya, kedua sisi ini, hasilnya juga tidak bagus begitu. Lalu di sini untuk ring pistonnya kita pakai TP Jepang, metal roundnya 0,75, pakai daido, metal duduknya 0,50. Packing setnya, lemnya sudah siap semua. Kita lanjut, kita mulai perakitan mesin mobil ini. Seperti biasa, kita paskan dulu. Di sini untuk metal roundnya sudah kita paskan, kita pasang di crankshaftnya. Lalu kita coba teman-teman ya. Cara ini jangan sampai kelewatan, jangan sampai tidak kita coba dulu ya. Masalahnya sering juga ya terjadi kegagalan proses pembubutan. Jadi kita coba dulu supaya kita tidak dua kali, kita coba dulu. Kalau misalkan agak seret sedikit bisa kita bantu amplas, jika banyak bisa kita pulangkan lagi di bengkel bobot. Setelah kita pastikan aman keempat-empatnya, tidak ada yang seret, lanjut kita lepas keempat-empatnya dan kita pasang pistonnya. Lalu kita lanjutkan pemasangan metal duduknya ke bloknya. Ini mau kita lanjutkan setelah maghrib teman-teman ya. Masalah ini bentar lagi azan maghrib ya, kita lembur lagi ya semampunya. Oke bosku, kita lanjut dulu. Kita lanjut setelah maghrib teman-teman ya. Di sini untuk stang pistonnya sudah kita lepas.
dari crankshaftnya, lalu kita pasang pistonnya seperti ini. Lalu kita pasang untuk pinnya dan pengancingnya. Ya, kita lihat lagi teman-teman ya. Kita cek berulang-ulang, pastikan bagus pengancingnya tidak miring. Lalu untuk metalnya sudah kita cek lagi, sudah bagus. Di sini untuk metal duduknya sudah kita pasang. Kita perhatikan lagi ya, masalahnya metal duduknya ini lebar dan tipis. Jadi kita perhatikan lagi, yang tebal harus di dudukannya, yang tengah, lalu yang pinggir-pinggir ini yang lebar, dan yang dua ini yang kecil. Untuk selang jet oli jangan lupa sudah terpasang dulu, pastikan bagus. Setelah begini kita bisa kasih oli ya. Kita lembur lagi teman-teman ya, masalahnya ya kalau nggak dilembur ya gimana, besok repot lagi. Oke, setelah kita kasih oli, pastikan metalnya tidak salah, harus pas, yang ada paritan olinya dan yang polos di kapnya. Lanjut kita pasang kurasnya atau crankshaftnya. Saya pasang dulu dan nanti kita lihat ya. Di sini untuk crankshaftnya sudah kita pasang, lalu seal belakang ya, tebengnya dan flywheelnya. Berhubung sudah larut malam ya, ini kita lanjutkan besok pagi ya. Pastikan ringan saat diputar, kita lanjutkan esok hari. Kita lanjut siang hari untuk mesin jeepnya atau tapnya. Di sini untuk crankshaftnya sudah saya pasang. Mohon maaf saya ulang lagi pembicaraan saya tadi malam ya. Pastikan untuk metalnya sudah terpasang dengan bagus, lalu metal bagian tengahnya yang gabung dengan metal bulannya kita perhatikan ya. Ini semalam terlalu padat ya, jadi saya kikis sedikit untuk metalnya ya. Memang kita buat agak padat begitu ya. Pastikan saat diputar ringan, tidak ada seret ya. Kalau ukuran bautnya ini kita pakai 10 sampai 12 kg baut metal duduknya. Lalu untuk seal bagian belakang sudah kita pasang, pastikan bagus, tidak ngelipat. Lalu platnya dan flywheelnya ini sudah kita pasang. Lanjut kita tegakkan posisi bloknya atau mesinnya. Kita lanjutkan pemasangan gigi timingnya atau noken asnya. Kita lanjut dulu. Di sini untuk pemasangan bracketnya atau tapak dari gigi timingnya ini sudah kita pasang. Lalu untuk giginya ini sudah kita pasang, noken asnya dan gigi perantaranya. Pastikan topnya harus bagus ya. Masalahnya untuk sekelas tap badak, tap khususnya giginya sangat mudah sekali ya. Pastikan untuk topnya harus pas 1, 2, dan 3. Pompa airnya sudah kita pasang. Setelah begini lanjut kita pasang tutupnya atau covernya. Di sini untuk coolernya jangan sampai kelewatan ya, harus kita bersihkan, kita semprot seperti biasa. Lalu o-ringnya kita ganti sekalian supaya bagus. Jangan sampai seperti yang sudah setelah kita bongkar ternyata coolernya tidak kita bersihkan. Contohnya yang lalu ya, tap juga itu kita membersihkan cooler ini, wah sangat lumayan teman-teman, sangat kotor sekali. Jadi kalau tidak kita cek, kita bersihkan, menurut saya sia-sia ya, supaya bagus begitu, sirkulasi oli lancar. Lalu di sini untuk lifternya ya atau botol klepnya sekali kita pasang di sini. Sudah kita cek lagi tidak yang terbalik. Lanjut kita pasang penutupnya, kita lem. Kita pasang dulu coolernya.
Lalu di sini untuk pompa olinya, sebelum kita pasang kita pastikan ya sudah kita coba dulu di ember berisi solar. Pastikan kita putar pelan, itu sudah naik. Kalau misalkan tidak naik, sebaiknya dibuka dan dicek ataupun diganti. Masalahnya ini untuk aliran oli ya, itu sangat penting sekali. Oke, setelah kita coba, sudah kita pastikan bersih, kita pasang di sini. Lalu kita pasang bautnya teman-teman ya, bautnya dari samping sini. Kita pasang dan kita lanjutkan pemasangan pistonnya. Sebelum kita pasang pistonnya, sebaiknya kita coba dulu ya ring pistonnya, khususnya yang nomor 1 ke linernya, supaya kita tahu hasil bobotnya seberapa, celahnya atau renggangnya ya. Kita usahakan jangan sampai kelewatan, kita harus coba dulu untuk hasilnya ya, biar kita puas. Kita buka dan kita pasang. Sudah kita masukkan keempat ring pistonnya, khususnya yang nomor 1. Sama-sama kita lihat di sini ya untuk gap ring pistonnya atau celahnya. Ini kita ukur, ini 0,20 teman-teman ya, tapi ini nomornya sudah hilang ini, 0,20 mm. Oke, setelah kita mengetahui untuk celah ring pistonnya ya atau gapnya, kita lepas dan kita pasang ke pistonnya. Kita pasang dulu. Setelah kita pasang ring pistonnya ke pistonnya, lalu kita cuci kembali ya, kita bersihkan lagi, jangan sampai ada pasir-pasir. Lanjut kita kasih oli untuk linernya, liner boringnya. Lanjut kita pasang ya pistonnya. Ya mohon maaf, ini saya pasang dulu, saya juga sendirian ini, jadi nggak ada yang megang kamera. Saya lanjut dulu teman-teman ya, anak-anak pada molor nih, lagi tidur. Saya lanjut dulu. Di sini untuk keempat pistonnya ya sudah kita pasang ya, mohon maaf tidak kelihatan saat pemasangannya. Lanjut kita pasang kapnya. Untuk kapnya sudah kita pasang dan kita kasih oli ya, kita kunci. Untuk ukurannya baut metal duduknya kita pakai 12 kgm. Lalu untuk yang roundnya kita pakai 6 kgm. Oke, pastikan pompa oli sudah bagus, saringannya sudah terpasang, jangan lupa packing dan lemnya. Lanjut kita pasang karternya. Kita lanjut dulu. Di sini untuk pemasangan karternya sudah selesai. Pastikan bautnya terpasang semua dan bagus ya. Ya jangan sampai bocor. Lalu kita letakkan posisi mesinnya seperti ini. Untuk keempat linernya jangan lupa kita tambahi oli lagi, kita olesi. Matahari dan kampas koplingnya sudah terpasang. Lalu untuk dekselnya ini sudah kita sekur ya, sudah kita bersihkan. Lanjut sebelum kita pasang untuk dekselnya, packingnya kita perhatikan lagi, pastikan bagus. Setelah aman, lanjut kita pasang untuk dekselnya. Kita angkat dulu. Di sini untuk pemasangan dekselnya atau silinder headnya sudah selesai. Lalu nozzle-nya, selangnya ini sudah kita pasang, dan juga penyetelan katupnya atau celah klepnya ini sudah kita lakukan, top 1 dan top 2 ya. Untuk penyetelannya sangat mudah sekali, sama persis dengan mobil lama ya, mobil lawas seperti Kijang begitu. Oke, setelah kita cek kembali untuk baut-bautnya tidak ada yang longgar,
Lanjut kita pasang tutupnya. Kita pasang dulu, dan untuk mesin ini sudah siap untuk kita naikkan. Untuk tutup klepnya sudah kita pasang, pastikan untuk bautnya, lalu packingnya kita ganti baru. Setelah begini, untuk mesin ini sudah siap kita naikkan. Oke, kita lanjut dulu, kita naikkan. Yang punya sudah nggak sabar mau mancal gas. Kita lanjut. Alhamdulillah untuk mesinnya sudah naik. Ini lagi proses pemasangan baut-bautnya. Ya, pastikan terpasang semua dan terkunci. Nanti kita lihat lagi. Kita lanjut bosku untuk jeepnya atau tafnya. Di sini untuk pemasangan komponen mesinnya ya sudah selesai. Lalu kita cek lagi sirkulasi solar itu harus bagus, di pompa harus padat. Kalau misalkan tidak padat di pompa ya, itu bisa kita cek dari fiber pompanya atau valve-nya. Ini tadi tidak bagus dan sudah kita ganti filternya, filter oli, filter udara. Ini sudah aman. Kalau untuk selangnya belum kita pasang. Lalu di sini untuk engine mountingnya ya, ini sudah kita ganti. Masalahnya ada yang bermasalah, sudah kita ganti. Sebelum kita hidupkan, kita cek lagi, kita pastikan olinya sudah terisi dengan cukup, air radiatornya. Nah ini untuk airnya kita pakai air biasa dulu nih, belum pakai air coolant. Nanti setelah rayan baru kita buang, kita ganti pakai yang coolant. Oke, setelah aman kita anginan. Ini tadi sudah kita anginan, pastikan bagus ya untuk solarnya. Untuk busi pijarnya sudah kita cek juga, bagus semua. Kita coba dulu, kita starter. Hele, starter deh. Enggak starter dulu. Ya alhamdulillah untuk mesinnya sudah hidup teman-teman ya. Ya untuk awal hidupnya seperti ini. Sambil kita panasi dan kita pantau, kita cek kebocoran oli, rembesan oli dan airnya ya. Itu harus kita cek, jangan sampai tidak. Kalau ini belum kita pasang, nanti kita pasang. Kalau untuk olinya tadi sudah kita cek ya, naik bagus. Kita panasi dulu.